Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Intan Nurul Izzah, mahasiswi PGSD FKIP Hamka semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian metodologi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning melalui pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 di SDN Lagoa 02 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan metodologi penelitian ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Prima Gustianti sebagai dosen pembimbing 1 mata kuliah metodologi penelitian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang kedua ada Bapak Ishak Nuryadin sebagai dosen pembimbing 2 mata kuliah metodologi penelitian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang ketiga ada Bapak Zuhelman sebagai dosen pembimbing 3 mata kuliah metodologi penelitian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Semoga jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu tercatat sebagai amal baik yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga metodologi penelitian ini memberi manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Sehubungan dengan COVID-19 pada tahun 2020, seluruh pembelajaran tatap muka sudah digantikan oleh pembelajaran online. Pembelajaran online ini mengharuskan guru untuk belajar dengan cepat serta memanfaatkan bermacam tata cara pembelajaran untuk penuhi kebutuhan pembelajaran secara online. Sehingga dalam berbagai nuansa pembelajaran, keterampilan abad 21 senantiasa bisa dicapai dengan sebaik-baiknya, yakni untuk siswa. Abad 21 identik dengan pemakaian serta pemanfaatan teknologi informasi. Dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, pendidikan harus sanggup berkembang secara dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga memberikan kondisi untuk kehidupan peserta didik. Oleh sebab itu, pembelajaran pada abad ke-21 sudah muncul pada masa yang disebut masa pengetahuan saat ini. Penerapan tiap keterampilan pada abad 21 ini memerlukan pengembangan pengetahuan serta pemahaman tentang mata pelajaran. Diharapkan siswa berpikir kritis, berinteraksi secara efektif, memecahkan permasalahan, serta bekerja sama dengan orang lain untuk menjalin hubungan kerjasama. Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dan ditempuh dalam setiap jenjang pendidikan. Menurut Nadana Viana Simartama, tahun 2019, melalui pembelajaran IPA, siswa dapat mengetahui lingkungan sekitar dan segala isinya. Berbagai aktivitas dilakukan melalui kegiatan belajar siswa. Belajar IPA adalah cara untuk memahami alam beroperasi secara sistematis. Jadi, IPA tidak belajar tentang cara menguasai keterampilannya saja, pengetahuan berupa fakta, konsep atau prinsip, tetapi juga termasuk proses penemuan melalui eksperimen dalam proses pembelajaran. Rendahnya kualitas pendidikan IPA yang tergolong sangat rendah di Indonesia tidak serta-merta membuat pemerintah hanya berdiam diri. Rendahnya kualitas pendidikan tampaknya menjadi pendorong peningkatan upaya pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan program pembelajaran negara. Menyadari bahwa peringkat Indonesia tidak berada di peringkat 10 ke bawah, yang berarti masih terdapat beberapa tempat yang salah dalam penerapan pembelajaran terutama pada muatan pembelajaran IPA.
Untuk meraih perkembangan pengetahuan yang terbaik, salah satu caranya yakni dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, supaya proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Metode pembelajaran berbasis masalah sudah lama menganjurkan pembelajaran berbasis pengalaman. Penelitian serta teori psikologis telah menunjukkan jika dengan mengizinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman pemecahan masalah, mereka bisa mempelajari konten serta strategi berpikir. Model pembelajaran berbasis masalah yang bisa disebut problem-based learning ialah model pembelajaran inovatif yang bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam pembelajaran berbasis masalah, permasalahan yang diajukan kepada siswa harus bisa membangkitkan pemahaman siswa tentang permasalahan, pemahaman tentang kesenjangan, pengetahuan, kemauan untuk memecahkan masalah, serta pemahaman akan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Pengajaran berbasis masalah berupaya membantu siswa menjadi pembelajar mandiri yang sejalan dengan konstruktivisme yang yakin kalau manusia hanya bisa memahami melalui segala sesuatu yang mereka bangun. Bimbingan guru yang berulang-ulang akan mendorong serta membimbing siswa untuk bertanya serta mencari solusi dari permasalahan praktis. Guru yang memanfaatkan model pembelajaran berbasis masalah harus senantiasa berusaha untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang bisa mengajar siswa, mendorong siswa untuk belajar, ataupun memberikan peluang kepada siswa. Berperan aktif dalam mengkonstruksi konsep yang dipelajari. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat pembatasan masalah pada pengaruh model pembelajaran problem-based learning melalui pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Lagoa 02 pagi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah pada pembelajaran IPA. Yang kedua, guru masih menggunakan model konvensional. Yang ketiga, kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran IPA. Yang keempat, penerapan model pembelajaran PBL di SDN Lagoa 02 pagi belum maksimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibuat rumusan masalah pada apakah terdapat pengaruh pembelajaran problem-based learning melalui pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 4 SD Lagoa 02 pagi. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh model problem-based learning melalui pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca dalam pembelajaran IPA di SD. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa, mengubah cara mengajar peserta didik. Bagi guru, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar siswa terhadap penerapan PBL berbasis daring. Bagi kepala sekolah, memberikan informasi dan wawasan kepada guru dalam pemecahan masalah peserta didik. Bagi calon peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan baru peneliti selanjutnya. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi adalah rangkaian upaya untuk memastikan kondisi tertentu bahwa seseorang ingin melakukan sesuatu. Yang kedua ada pengertian belajar. Belajar merupakan bagian integral dari ilmu pendidikan mengenai tujuan dan acuan interaksi, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Yang ketiga, ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan
faktor psikis yang bersifat non-intelektual, peran khususnya dalam masalah menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Yang keempat, ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi terhadap pembelajaran, maka mereka akan tergerak atau tergugah untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu yang dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Yang kelima, ada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA tidak hanya memahami teori saja, namun diperlukan praktik dan melakukan penemuan lainnya, agar siswa lebih memahami lingkungan sekitarnya. Landasan teori selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran digambar dari awal sampai akhir disajikan oleh guru di dalam kelas ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada problem based learning, merupakan model pembelajaran yang dapat memberi siswa pengetahuan baru melalui masalah nyata sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring adalah program manajemen kelas pembelajaran online untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran yang sangat luas. Dengan menggunakan internet, pembelajaran bisa dilakukan dengan jumlah siswa yang tak terbatas. Selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama ada Mira Wabula dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Video dan Problem Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ambon. Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada motivasi belajar yang diteliti sama dan model pembelajaran yang diteliti sama menggunakan model pembelajaran problem based learning terhadap motivasi belajar. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya meneliti juga pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui pembelajaran daring. Yang kedua, ada Thomas dan Teguh Prasetyo dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Motivasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas 4 SD. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada model pembelajaran yang diteliti sama menggunakan model problem based learning terhadap motivasi belajar. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya meneliti mata pelajaran matematika, sedangkan peneliti saat ini meneliti mata pelajaran IPA melalui pembelajaran daring. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu ada input. Kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran IPA masih rendah. Guru menggunakan model konvensional, minat siswa rendah terhadap pembelajaran IPA. Selanjutnya ada proses. Model problem based learning berbasis daring digunakan di dalam kegiatan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga ada output. Peserta didik dapat memecahkan masalah IPA yang meningkat sehingga model problem based learning berbasis daring, efektif dan aktif terhadap motivasi belajar siswa meningkat. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian di SDN Laguan 02 Pagi pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua ada metode penelitian bersifat kuantitatif eksperimen dengan teknik sampel jenuh. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Peserta sebanyak 25 peserta didik dengan sampel masing-masing kelas 4A dan 4B sebanyak 25 peserta didik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data berupa post-test kemampuan pemecahan masalah IPA dan penyebaran angket. Selanjutnya ada metode penelitian kuasi eksperimen tipe post-test only control design. Di sini ada kelompok
dibagi menjadi dua kelompok, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, ada rancangan penelitian. Yang pertama ada pralapangan. Peneliti melakukan observasi awal dan wawancara, pembuatan RPP, perangkat pembelajaran, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya di lapangan, guru melakukan pembagian kelas menjadi dua, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu, guru melakukan post-test dan penyebaran angket. Populasi dan subjek penelitian. Populasi, seluruh siswa kelas 4 SDN Laguan 02 Pagi tahun ajaran 2020-2021. Subjek penelitian ada siswa kelas 4A sebagai kelas kontrol, siswa kelas 4B sebagai kelas eksperimen. Di sini ada diagram alir penelitian. Yang pertama ada pra-penelitian. Setelah melakukan pra-penelitian, ada penelitian, pelaksanaan penelitian atau pembelajaran IPA dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas kontrol di kelas 4A dan kelas eksperimen di kelas 4B. Di kelas kontrol kelas 4A, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp pada model konvensional. Siswa diberi pelaksanaan tes kemampuan pemecahan masalah dan penyebaran angket. Lalu guru akan melakukan nilai untuk kemampuan pemecahan masalah dan nilai untuk angket. Selanjutnya di kelas eksperimen kelas 4B, pelaksanaan pembelajaran berbasis daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan WhatsApp pada model pembelajaran problem based learning. Lalu guru melakukan pelaksanaan tes kemampuan pemecahan masalah dan penyebaran angket. Lalu guru menilai kemampuan pemecahan masalah dan menilai angket. Setelah itu, guru melakukan analisis data dengan menggunakan uji T. Lalu ada atau tidaknya kemampuan pemecahan masalah pada model pembelajaran PBL. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama ada penyebaran angket untuk mengetahui tingkat motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA. Yang kedua ada tes pemberian soal untuk mendapatkan nilai kemampuan pemecahan masalah IPA pada dua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen. Yang kedua, uji reliabilitas untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi sebenarnya di lapangan. Yang ketiga ada uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Yang keempat, ada uji homogenitas untuk mengetahui apakah data bersifat homogen atau tidak. Yang kelima, ada uji hipotesis untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Yang keenam, ada uji effect size untuk menguji besarnya pengaruh. Yang ketujuh, ada rumus motivasi belajar siswa untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa. Sekian pembahasan metodologi penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.